Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yuk belajar matematika. Materi hari ini kita akan mempelajari jaring-jaring, kubus, dan balok. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Anak-anak, siapa di sini yang belum pernah melihat atau mengetahui kubus? Ya, kubus seperti bentuk dadu, ya. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana pola atau jaring-jaring untuk bisa membentuk sebuah kubus. Yuk diperhatikan. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang semua rusuknya sama panjang. Jaring-jaring kubus merupakan beragam variasi kerangka yang dapat membentuk bangun kubus. Jadi, kita dapat simpulkan jaring-jaring kubus adalah sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk suatu kubus. Pola jaring-jaring kubus kita bagi menjadi 4. Jaring-jaring kubus dengan pola 141, jaring-jaring kubus pola 231, jaring-jaring kubus pola 222, dan jaring-jaring kubus pola 33. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan satu persatu. Jaring-jaring kubus pola 141. Maksud di sini, pola 141 merupakan pola jaring-jaring kubus yang terdiri dari rangkaian 4 bidang sisi bujur sangkar dalam satu baris di bagian tengah yang kemudian diikuti dengan satu sisi bujur sangkar di sisi kiri dan kanan. Pola ini membentuk 6 macam variasi jaring seperti di bawah ini. Maaf, harusnya sekarang kita bahas pola jaring kubus 231 ya. Yuk kita simak apa itu pola 231. Pola 231 merupakan pola rentangan kubus-kubus yang terdiri dari rangkaian 3 bidang sisi bujur sangkar dalam satu baris pada bagian tengah, kemudian diikuti oleh 2 bujur sangkar pada bagian atas dan 1 pada bagian bawah. Pola ini terbentuk oleh 3 macam variasi. Pola selanjutnya, pola 222. Pola 222 merupakan bentuk pola rentangan kubus dengan rangkaian 2 bidang sisi dalam satu baris yang terletak di bagian tengah, diikuti dengan 2 buah bidang sisi berbentuk bujur sangkar pada bagian atas dan 2 pada bagian bawah. Pembahasan pola terakhir yaitu pola 33. Pola 33 merupakan pola rentangan kubus yang terdiri dari 3 buah bidang sisi bujur sangkar dalam satu barisan yang diikuti dengan 3 buah bujur sangkar pada bagian atas. Nah, jadi kalian sudah tahu ya pola-pola jaring-jaring kubus dan contoh-contohnya.
Yuk kita lanjut unsur-unsur kubus. Apa saja sih yang ada di kubus itu? Unsur-unsur bangun kubus yang pertama adalah sisi. Sisi atau bidang adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang kubus dan balok. Seperti kalian lihat pada gambar, ada sisi atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kita bisa sebutnya sisi datar dan sisi tegak ya. Selanjutnya ada rusuk. Rusuk merupakan ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada kubus ataupun balok. Contohnya, rusuk datar itu ada AB, BC, CD, dan DA. Unsur selanjutnya pada kubus yaitu titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari tiga rusuk yang berdekatan pada kubus ataupun balok. Jika kalian perhatikan gambar di layar, titik sudut kubus di atas adalah titik A, B, C, D, E, F, G, H. Lanjut, unsur kubus berikutnya diagonal kubus. Bidang diagonal merupakan bidang di dalam kubus yang dibuat melalui dua buah rusuk yang saling sejajar, tetapi tidak terletak pada suatu sisi. Jadi kalian bisa perhatikan gambarnya ya, yang dimaksud bidang diagonal. Lalu ada juga diagonal kubus. Diagonal kubus merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang yang saling berhadapan. Disimak ya gambarnya. Jadi kalian sudah tahu ya perbedaan diagonal kubus dengan bidang diagonal kubus. Membuat jaring-jaring kubus. Bagaimana cara kita untuk bisa membuat jaring-jaring kubus? Yang sudah kita pelajari, ada banyak sekali contoh-contoh pola-pola jaring-jaring kubus yang bisa kalian gunakan untuk membentuk suatu kubus. Kalian bebas menggunakan atau memakai pola jaring-jaring kubus yang mana saja ya. Yuk kita coba praktekkan membuat jaring-jaring kubus dengan pola yang kalian tentukan sendiri. Selamat mencoba! Setelah kita membahas kubus, sekarang kita lanjut ke jaring-jaring balok. Tentu kalian sudah pernah lihat ya, balok seperti apa? Kardus sepatu. Ya, betul sekali. Seperti kardus sepatu atau kemasan-kemasan makanan ringan. Ya, pada kesempatan ini kita juga bahas balok ya. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi dan 12 rusuk dan juga 8 titik sudut. Berbedanya, balok ini ada berbentuk persegi dan juga persegi panjang yang saling berhimpitan dan berhadapan dan bersifat kongruen. Apa sih kongruen? Kongruen merupakan sebuah bentuk bangun dengan sudut-sudut yang bersesuaian, sama besar dan juga sama panjang. Yuk kita lihat pola-pola jaring balok. Jaring balok merupakan suatu sisi balok yang direntangkan setelah dipotong mengikuti rusuk-rusuknya. Jadi ini ada pola yang pertama, contoh pola jaring-jaring balok. Yang biru-biru itu merupakan bangun persegi ya. Jadi terlihat perbedaannya dengan pola jaring kubus yang tiap panjang sisinya itu sama. Kalau jaring-jaring balok mempunyai bangun persegi panjang dan juga bangun persegi. Berikut contoh
jaring-jaring balok yang kedua dan yang ketiga bisa kalian simak dan lihat perbedaannya. Jadi sekarang kalian juga sudah tahu ya pola-pola jaring-jaring balok. Yuk sekarang kita coba buat yuk. Bagaimana sih kalian bisa membuat suatu balok? Kalian bisa tentukan pola mana yang mau kalian gunakan. Selamat mencoba. Bagaimana kalian sudah buat pola kubus dan pola balok? Kita lanjut yuk mencari luas permukaan kubus. Apa sih luas permukaan kubus itu? Luas permukaan adalah jumlah luas dari masing-masing sisi pada suatu benda. Luas permukaan kubus dapat dihitung dengan menjumlahkan luas dari semua sisi permukaan kubus. Yang kita tahu, kubus memiliki 6 sisi yang sama panjang. Jadi, rumusnya adalah L sama dengan 6 kali S pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, kita gunakan contoh soal. Perhatikan contoh soal di layar. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 cm. Hitunglah luasnya. Caranya 6 kali S pangkat 2. 6 dikali 10 kali 10 sama dengan 600 cm persegi. Lalu bagaimana dengan luas permukaan balok? Yuk kita bahas juga luas permukaan balok. Setiap sisi dari balok memiliki bentuk persegi panjang. Rumus yang biasanya kita gunakan untuk menentukan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Untuk menghitung luas permukaan dari balok, harus menjumlahkan setiap luas dari sisi balok yang berbentuk persegi panjang. Untuk luas permukaan balok, kalian bisa hafalin ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba contoh soal ya. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 2 cm, tinggi 10 cm. Berapakah luasnya? Kita masukkan dengan rumus yang ada. Hasilnya adalah 4.840 cm persegi. Bagaimana mudah ya untuk menentukan luas permukaan kubus maupun luas permukaan balok. Baik, terima kasih untuk menyimak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.